menurut Tapi kalau saya bicara soal wakil menteri ini, Prof, seperti apa sih status kedudukannya kalau dilihat dari kacamata tata negara? ya, wakil menteri ini sebenarnya itu kan tentu membantu menteri dalam kementeriannya. Ya, posisinya memang dia bertanggung jawab secara tupoksinya itu karena mereka dilantik oleh presiden, maka dia bertanggung jawab dengan presiden. Tapi dalam menjalankan fungsi wewenang dia eh, dalam koordinasi eh, menteri yang bersangkutan. Nah, memang eh, dia dalam kehidupan, dalam penyelenggaraan wewenang sehari-hari, dia wajib mengikuti arahan dari menteri, ya. Tetapi dalam konteks pengangkatan dan pemberhentiannya serta Mhm. pertanggungjawabannya di samping menteri dalam dalam kesehariannya, tapi juga itu dinilai oleh Pak Presiden langsung, ya. Artinya menteri walaupun dia dalam koordinasi menterinya, tapi menteri tidak bisa memecat atau Wak- memberhentikan wakil Wakilnya. menteri, Oke. ya, kalau memang katakanlah eh, wakil menteri ini dianggap oleh menterinya itu sendiri tidak bisa bekerja sesuai dengan arahan koordinasi dan topoksi Ya. yang diberikan oleh menteri. Nah, namun Mhm. demikian, ya, paling tidak menteri bisa memberikan usul atau memberikan pandangan-pandangan kepada presiden bahwa ini menteri ini tidak tidak bisa berjalan secara efektif, tetapi Oke. keputusan terakhirnya itu ada di presiden. Tetap di tangan presiden ya. Ya, Baik, kalau tadi dari status kedudukannya, kalau dari tupoksinya, bagaimana membedakan supaya nggak tumpang tindih, Prof, nanti antara si wakil menteri ini dengan dirjen? nah, Dirjen kan juga banyak ini. ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Biasanya kalau dari segi, saya lanjutkan dari segi eh, apa nama sumber, eh, dari mana jabat apa eh, sumber dari antara eselon eselon dengan eselon satu katakanlah dengan wakil menteri, ya, yang eselonering itu kan biasanya itu melalui apa nama open bidding, diseleksi secara terbuka, ya, dengan syarat-syarat tertentu, ya, apakah umur, apakah pengalaman dan seterusnya. Tapi wakil menteri tidak, karena dia satu kolom dengan menteri, ya. Walaupun sebenarnya eh, wakil menteri itu juga bisa dari ASN, bisa juga yang pejabat non ASN. Nah, eh, dia kalau saya lihat itu secara struktur ketatanegaraan dalam organisasi pemerintahan yang biasanya, bahwa sebenarnya menurut saya dari kedudukan wakil menteri itu eh, eh, sederajat dengan eselon satu, ya, Hmm. sederajat. Tetapi dari segi cara penempatan, terus tupoksi tentu berbeda. Bisa jadi eh, dalam koordinasi menteri, maka dibagilah job description bahwa misalnya eh, wakil menteri membantu menteri bidang A, B, C, D misalnya. Sementara Mhm. eh, eselon satu itu udah jelas bidang apa, dia dirjen apa, dia eh, apa misalnya kedudukannya itu sudah ada eh, secara eselonering, ya. Tetapi kalau wakil menteri itu tidak ada secara tegas diatur di dalam undang-undang Mhm. kementerian maupun di dalam
undang-undang yang lain. Nah, itu tergantung pada pembagian yang diberikan tugas oleh oleh menteri itu Menteri sendiri. itu sendiri. Ya. Kecuali ada satu hal, memang misalnya di samping ada instruksi arahan dari menteri, mungkin juga tidak menutup kemungkinan presiden memberi arahan, ini saya mau Anda mendampingi sebagai wakil menteri ini, nanti fokusnya dengan misalnya apakah hilirisasi, apakah soal Mhm. pangan atau masalah keuangan bidang apa misalnya, itu juga tidak menutup kemungkinan kalau memang ada arahan dari Pak Presiden. Tapi semua hal, ada arahan atau belum ada arahan, semuanya dalam eh, menjalankan kewenangannya, tetap itu tidak boleh wakil menteri langsung ke presiden. Karena dia wakil, tetap dalam koordinasi menteri, tidak boleh dia mendahului Mhm. menterinya. Saya kira itu memang perlu diatur secara internal di dalam kementerian masing-masing agar Mhm. tidak tumpang Tumpang tindih tindih. antara Ya. menteri dengan wakil menteri dengan Dirjen. eseloniring atau eselon 1 yang ada di kementerian itu. Berarti yang saya tangkap bisa dikatakan equal seperti itu, Prof, antara Dirjen Eselon 1 ini dengan Wakil Menteri ya, kalau dari Eh, kedudukan ya. Secara kedudukan dia equal, tapi Ya. secara fungsional Ya. tentu dia lebih tinggi Oke. kewenangannya, ya Mhm. kedudukannya Ya. sedikit dalam arti ke secara fungsional, tapi secara kedudukan dia satu, ya Oke. artinya tidak, kalau kita katakan oh lebih tinggi dari eselon 1 terus lebih rendah, bisa juga, tetapi kalau menurut saya adalah dia setara, sebab begini, di dalam struktur pemerintahan yang saya pahami, ada eselon 1 terus kemudian langsung menteri. Nah, Mhm. jadi itu biasanya, maka tidak ada eselon 0,5, eselon tidak ada, eselon 1, ya kan. Betul. Nah, itu paling tinggi di bidang Ya, ASN. Nah, setuju. namun demikian, karena ada ini wakil, makanya saya katakan tadi secara fungsional Ya. dia sedikit lebih dari menteri, tapi artinya dia dalam kotak kementerian menteri. Oke. Tetapi dalam arti kedudukan, kalau saya lihat itu sama saja sebenarnya, ya Betul. kedudukannya Oke. tidak di atas eselon 1, Eselon ya 1 ya. tidak sebenarnya, dia dia sederajat sebenarnya, cuman soal hak dan kewajiban, fungsi, ya protokolernya berbeda. Betul. Oke, baik Prof. Terima kasih sangat jelas. Prof, sebelum menutup dialog kita pada sore ini, mau sedikit berkaca dari sejarah. Jadi dulu kabinet yang paling gemuk ini ternyata terakhir adalah tahun 1966. Saat itu kabinet Dwi Korah masih Orde Lama. Nah, waktu itu pun umurnya juga sangat singkat, bahkan saking anggarannya besar, korupsinya juga di mana-mana. Nah, ini jadi apa yang harus jadi catatan dalam kabinet gemuk merah putih kali ini? Nah, itu yang pertanyaan bagus. Saya belum sampai pada pernyataan seperti itu. Yang saya khawatirkan ketika, ya Pak Prabowo kalau tidak tegas mengontrol wamen-wamennya ini, ya, atau sebaliknya menterinya sendiri tidak mengontrol wamennya, maka di samping pemborosan pembekakan itu, peluang potensi untuk untuk melanggar hukum atau berupa korupsi itu besar juga, ya. Karena eh, karena potensi begitu banyak wamen, begitu banyaknya jabatan-jabatan yang seharusnya bisa tidak sebanyak itu. Nah, maka potensi ini yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari. Tentu menterinya sendiri
paham sekali, jangan sampai nanti wamennya lebih dominan daripada Ya, menteri, baik dalam hal fungsi maupun soal anggaran. Dan ini makanya menurut saya apa yang diamanatkan oleh Pak Prabowo benar-benar dipahami, dijalankan oleh jabatan yang sifatnya pengawasan, di samping memang secara fungsional langsung oleh menteri. Dan mungkin saja kalau itu diberikan kepada Wapres untuk mengawasi ini langsung, saya kira tepat juga kalau Pak Presiden Prabowo menginstruksikan ini soal pengawasan ini, misalnya kalau dulu itu dipercaya kepada Wapres misalnya. Saya kira itu jangan sampai terjadi eh, terulang lagi, potensi besar untuk harus pemborosan di belajar samping itu dari sejarah itu ya, Prof ya. belajar dari sendara. Jadi itu yang kita ingatkan. Tapi saya lihat pidato dan visi dari Pak Prabowo itu sangat bagus, asal Betul. Pak Prabowo tidak lupa dengan pernyataan dan pidato awal ini, harus ada yang mengingatkan terus. Dan tentu di tim tanknya atau penasihatnya Pak Prabowo harus selalu mungkin memutar kembali pernyataan itu, mungkin tiap minggu sekali diputar supaya ingat Pak Dikawal Prabowo. bersama seperti itu ya, Prof.